Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini saya akan berbagi tips ya tentang bagaimana cara menyetel kopling Yaris Bakpao. Ya, jadi ya selama kita punya kendaraan Yaris Bakpao itu masalahnya ya hanya seputar itu saja, kaki-kaki, sensor ABS, kemudian kopling yang keras. Hanya seperti itu saja. Lah, ini bagaimana supaya kita mendapatkan setelan kopling Yaris Bakpao yang sesuai dengan selera kita. Artinya kopling itu kan ada jarak bebasnya juga, ada free play. Jadi supaya kopling itu tidak terlalu tinggi maupun tidak terlalu rendah, karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kalau kopling tinggi itu kelebihannya apa? Kita bisa lebih dapat menyesuaikan dengan irama gas ya. Jadi seperti itu. Jadi antara gas dan kopling nanti akan lebih seimbang kalau misalnya koplingnya itu tinggi. Tapi kelemahannya apa? Ketika dalam posisi macet, kondisi kopling yang tinggi ini akan lebih cepat melelahkan. Karena apa? Semakin lama menggantung ya. Jadi kalau misalnya kopling terlalu tinggi, nanti dampaknya seperti itu. Tetapi ketika kopling itu terlalu rendah ya, nanti kelebihannya apa? Dia lebih responsif. Karena apa? Begitu kita lepas sedikit saja langsung nyantol ya. Jadi langsung kita tancap gas bisa. Untuk kelebihannya. Kekurangannya apa? Kalau kekurangannya ini bisa menyebabkan kaget ya. Jadi malah mobil sering mati. Karena apa? Ketika kita lepas sedikit saja kopling sudah nyantol ya. Jadi kalau kita tidak imbangi dengan gas yang pas, maka akan menyebabkan mati mesinnya. Jadi semua itu lebih punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Jadi ada yang selera koplingnya tinggi, ada yang selera koplingnya rendah, ada ya. Jadi untuk orang-orang tertentu yang misalnya suka stop and go ya, respon cepat, itu dia mesti cenderung setelan koplingnya pinginnya yang rendah. Jadi ketika lepas sedikit saja langsung merespon. Tapi kalau misalnya orang-orang yang baru belajar ya, baru bisa mengendarai mobil, itu dia lebih condong ke setelan kopling yang tinggi. Jadi ketika dia melepas, ada waktu sudah pelan-pelan kita angkat koplingnya, kita ada waktu untuk menekan gas seperti itu ya. Lah, kondisi mobil Yaris Bakpao saya ini koplingnya masih terlalu tinggi. Kalau menurut saya ini koplingnya masih terlalu tinggi ya, koplingnya masih terlalu tinggi. Kita praktekkan ini sebagai contoh ya teman-teman. Ini antara pedal gas, rem dan kopling, ini lebih tinggi kopling ini. Ini harusnya kan sejajarnya seperti ini. Nah, ini lebih tinggi koplingnya. Ini nanti akan kita turunkan ya, karena ini tidak sesuai dengan, kurang sesuai dengan selera saya ini ya. Contohnya begini. Ayo coba kita kendarai. Ya, coba kita kendarai ya. Ini ketika posisi kopling tinggi. Ya, ini kita oper gigi, kemudian ini ketika kita angkat segini, ini belum merespon. Nah, ini baru, nah ini terasa berjalan ini. Nah, ini segini baru berjalan. Iya. Nah, saya inginnya ketika kopling sedikit diangkat itu segini langsung nyantol. Ya. Kita praktekkan ya. Ini sudah mulai berjalan. Ini bergetar, sudah berjalan. Ini setelan koplingnya tinggi. Ya, begitu. Kita akan coba setel dengan bermodal kunci nomor 12 ya. Ini kunci nomor 12. Yuk kita pergi ke kolong. Ini kita ke kolong seperti ini, menuju ke kolong ya, menuju ke kolong. Kemudian di sini ada tuas penyetelnya. Ini di sini. Ini ya, di sini ada tuas setelannya ini. Nanti akan kita kendorkan. Ini ada kunci baut nomor 12 ini. Ini ada baut nomor 12, kita kendorkan.
ini sudah kendor. Ini baut nomor 12 sudah kendor. Ya, kita putar ke kanan ya. Kalau kita mengarah ke depan, ini berarti diputar ke kanan. Ini mengendorkan. Nah, setelah itu ini tuas bisa diputar. Tuas panjang ini bisa diputar. Ya, diputar. Caranya begini. Ini kalau ke kiri dia berlawanan arah jarum jam ya. Ini akan memperpendek tuas. Nah, akan memperpendek tuas. Ya, udah. Kalau kita putar ke kiri terus, kita kencangkan lagi. Nah, ini kita coba putar lagi ke kiri. Kalau sudah, kita kencangkan. Ya, dengan begitu ini setelan kopling akan turun, karena ketika tuas ini kita putar ke kiri atau berlawanan arah jarum jam, ini akan semakin memendek. Ini dari sini ke sini itu semakin memendek kalau kita putar ke arah kiri ya. Yuk kita coba. Kita ambil dulu. Nah, kita coba. Apakah sudah ada perubahan? Nah, ini diangkat sedikit saja teman-teman. Diangkat sedikit saja, ini sudah bergerak. Nih ya, ini mobil sudah bergerak. Nah, tidak seperti tadi. Seperti tadi kan begini baru terangkat ya. Nah ini, nah ini sudah. Ini menjadi lebih pendek. Ini kalau misalnya sesuai dengan selera saya ya, begitu ya. Cukup, kita kencangkan lagi, kita putar ke arah kiri. Ya, sudah selesai setel kopling. Ya, jadi begitu teman-teman, kita sudah selesai menyetel kopling sesuai dengan selera kita, sesuai dengan keinginan kita, supaya lebih nyaman dikendarai ya, lebih bisa menyesuaikan dengan irama berkendara kita. Apalagi sudah misalnya kopling Yaris itu keras kemudian tinggi, itu kan akan sangat menyusahkan ya, butuh penyesuaian kalau misalnya di kondisi jalanan yang macet. Karena ini kita punyanya manual ya, kita yang menyesuaikan diri ya. Ini sudah cukup nyaman, ini sudah enak, ini sudah enak, sudah galak ya. Jadi setelan koplingnya sudah menjadi lebih galak ya, semakin galak karena kita lepas sedikit saja langsung lompat ya, langsung nyantol gitu. Terima kasih. Yuk teman-teman, kita lanjutkan perjalanan lagi ya, kita lanjutkan perjalanan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.